Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa beraktivitas normal di tengah pandemik wabah yang sedang menyerang negara kita. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menjelaskan masalah jantung yang sering menyerang Bapak Ibu yang usianya 50 tahun ke atas, yaitu jantung bengkak. Banyak yang salah paham mengira jantung bengkak ini sebagai penyakit, padahal bukan. Simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Sekali lagi kita ucapkan rasa syukur yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan juga iman. Yang mana semua itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua hidup di dunia ini. Karena tanpa iman maka hidup tidak akan tenang, dan tanpa kesehatan maka harta berlimpah pun tidak ada gunanya, karena kita tidak bisa menikmatinya. Semoga Allah melindungi kita sekeluarga dari wabah penyakit corona yang sedang melanda negeri kita tercinta. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi medis yang dinamakan jantung bengkak. Saya akan jelaskan secara bertahap supaya Bapak Ibu paham. Materi nomor 1 yaitu perkenalan siapa saya dan Abah. Lalu yang kedua adalah mengenai jantung itu sendiri, bagaimana organ yang satu ini sangat penting bagi kelangsungan hidup tubuh kita. Lanjut bagian 3, bagaimana jantung bisa bengkak dan cara menemukan sumber masalahnya. Dan terakhir bagian 4, saya berikan solusi tergantung masalah yang ditemui. Secara umum ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi jantung bengkak ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada solusi lain kalau ditemukan gejala lainnya atau sudah komplikasi. Perkenalkan, nama saya Zainal, asistennya Abah Suherman, seorang ahli pengobatan alternatif dari daerah Serang, Banten, di mana setelah bertahun-tahun kami berdua merawat pasien, sangat banyak suka duka dan pengalaman yang kami dapatkan. Pengalaman-pengalaman inilah yang saya tuangkan dalam bentuk video seperti ini supaya bisa menjadi pengajaran dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Bagaimana seharusnya menangani sebuah penyakit atau kondisi medis tertentu. Tidak semua pengobatan medis itu bagus dan tidak semua pengobatan herbal itu jelek. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya yang harus kita kombinasikan supaya bisa memperoleh manfaat yang maksimal untuk kesehatan kita sekeluarga. Sebelum ke pembahasan, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus yakin bahwa semua penyakit ada obatnya, dan semua masalah bisa diselesaikan dengan izin Allah tentu saja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa penyakit tertentu tidak ada obatnya, tentu saja kita bisa bilang kalau orang seperti ini masih kurang ilmunya dan kurang imannya. Bagaimana bisa Nabi Muhammad mengatakan semua penyakit ada obatnya, sedangkan dia bilang sebaliknya? Hari ini kita akan bongkar fakta dan mitos mengenai kondisi medis yang dinamakan jantung bengkak. Apakah betul yang dikatakan dokter bahwa penyakit ini tidak ada obatnya? Apakah betul harus operasi? Dan lain sebagainya. Jantung adalah organ tubuh kita yang sangat vital, karena tanpa jantung kita tidak bisa hidup. Dan jantung ini bekerja non-stop dari pertama kali kita dilahirkan sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Ya tergantung Bapak Ibu sekarang umurnya berapa. Selama itulah jantung kita sudah bekerja. Jantung tidak pernah berhenti bekerja, bahkan waktu kita istirahat atau tidur, jantung kita tetap bekerja dan akan terus bekerja sampai kita meninggal nanti, barulah jantung akan berhenti. Jantung bekerja secara otomatis, artinya kita tidak perlu memerintahkan bekerja, dia akan bekerja sendiri. Dan hebatnya lagi, kerjanya jantung sesuai dengan yang dibutuhkan. Maksudnya kalau kita sedang santai, dia akan berdetak pelan. Tapi kalau kita sedang bekerja atau olahraga,
jantung akan menyesuaikan dengan cara berdetak lebih kencang dan lebih cepat untuk mensuplai sebuah kebutuhan oksigen dan energi yang kita butuhkan. Seperti halnya organ tubuh lainnya, jantung juga perlu makan untuk menjaga supaya tetap prima. Jantung memperoleh zat-zat yang dibutuhkan dari makanan yang kita makan. Semakin baik makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka semakin baik kualitas jantung kita. Dan juga sebaliknya, kalau makanan yang kita masukkan jelek, maka kualitas jantung kita juga akan menurun. Selain dari makanan, jantung juga perlu olahraga supaya tetap prima. Perlu dilatih supaya detaknya kencang dan iramanya teratur. Ibarat sebuah kendaraan bermotor, di mana mesin yang sehat adalah mesin yang getarannya teratur dan iramanya stabil. Coba hidupkan mobil atau motor Bapak Ibu sekalian dan dengarkan suaranya. Sereng 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 sereng, pasti iramanya teratur. Tandanya kalau mesinnya normal. Kalau dari suaranya saja nggak teratur, misalkan seperti ini, sereng 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 sereng, maka bisa dipastikan kalau mesinnya dalam keadaan kurang sehat. Mungkin ada komponennya yang aus, perlu diganti, mungkin juga pengapiannya kotor dan lain-lain, menandakan kalau perlu tindakan perbaikan. Karena kalau dibiarkan tentu saja akan membuat mesin menjadi semakin rusak. Karena dalam sebuah mesin semua komponen berkaitan atau berhubungan. Kalau salah satu komponen bermasalah, maka akan mempengaruhi komponen lainnya. Begitu pula dengan tubuh kita, jantung yang sehat detaknya teratur dan stabil, tidak naik turun. Cara mendeteksinya mudah. Coba Bapak Ibu pegang nadi di tangan dan rasakan sendiri denyutannya. Kalau teratur itu artinya jantungnya dalam keadaan baik. Kalau tidak teratur berarti ada masalah dan perlu perbaikan. Kembali pada masalah jantung bengkak, banyak yang tanya sama saya, apa obatnya penyakit jantung bengkak? Saya jawab, nggak ada yang namanya penyakit jantung bengkak. Jantung bengkak itu bukan penyakit, tapi sebuah kondisi di mana jantung sudah terlalu capek untuk bekerja. Apa sebabnya? Ya karena sudah bekerja terlalu keras dan terus-menerus tidak pernah berhenti. Maka wajarlah kalau kecapean. Kalau kita capek bisa istirahat. Kalau jantung yang capek apa bisa istirahat? Nggak bisa. Makanya kadang-kadang terjadi kondisi di mana jantung sudah terlalu letih dan perlu istirahat. Inilah yang menyebabkan jantung membengkak. Terus apa obatnya? Ya nggak perlu diobatin, hanya perlu istirahat saja. Sama seperti kalau Bapak Ibu sedang capek sekali dan mengantuk. Apa obatnya? Ya tidur atau istirahat. Jadi obat terbaik bagi jantung kalau bengkak adalah istirahat. Iya betul, istirahat. Pasti ada yang tanya, bagaimana bisa? Mati dong kalau jantungnya istirahat. Betul, kalau istirahat total tentu saja tubuh kita mati. Jantung tidak perlu istirahat total. Istirahat di sini berarti bekerja lebih ringan, lebih santai, lebih rileks. Jangan terus-terusan dipaksa bekerja keras. Kalau enggak bisa kena serangan jantung, bisa meninggal nanti. Dalam mencari solusi sebuah masalah, kita perlu mencari tahu dulu penyebab dari masalah tersebut. Apa dampak paling buruk yang bisa terjadi dan bagaimana solusi terbaik yang bisa dipilih dan dilaksanakan. Khusus masalah jantung bengkak, sudah kita identifikasi bahwa jantung menjadi bengkak karena lelah, letih, dan karena bekerja terlalu keras. Dan penyebabnya adalah saluran darah yang tersumbat atau sempit karena banyaknya sampah yang menghalangi aliran darah dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Semakin tinggi tekanan darahnya, maka semakin keras jantungnya bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau jantungnya masih normal, tidak akan ada masalah karena memang jantung didesain Allah tahan banting dan begitu sempurna.
Tapi dengan beban kerja yang berat dan waktu yang lama, maka bisa dipastikan jantung akan mengalami kelelahan. Apalagi kalau kita memasukkan makanan yang kurang sehat, membuat jantung semakin menderita. Akibatnya apa? Jantung lemah, jantung bengkak, dan serangan jantung. Oke, sampai di sini kita sudah tahu masalah jantung bengkak karena capek, letih, lelah, karena bekerja terlalu keras, dan kerja keras ini disebabkan karena tekanan darahnya tinggi. Tekanan darah tinggi karena banyaknya sampah makanan di sepanjang pembuluh darah. Sampah makanan ini dari mana? Tentu saja dari sisa-sisa makanan yang kita makan yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jadi jelas akar semua masalah jantung ini adalah dari diri kita sendiri yang tidak bisa menjaga pola makan sehat atau makan melebihi yang dibutuhkan. Dengan melakukan rekonstruksi kejadian seperti ini, sangat jelas semua masalah jantung yang kita alami. Dan kalau masalahnya sudah jelas, maka solusinya juga mudah sekali. Sebelum kita masuk ke dalam solusi, di titik ini Bapak Ibu harus istighfar dulu. Menyadari kalau selama ini sudah zalim terhadap tubuh Bapak Ibu sendiri. Taubat dan berjanji pada diri sendiri untuk berubah. Karena tanpa tekad yang kuat untuk berubah, saya yakin pengobatan seperti apapun akan percuma kalau tidak dibarengi dengan semangat untuk berubah. Berubah lebih baik, hidup lebih sehat, dan semangat demi keluarga tercinta. Untuk memahami solusi yang akan saya berikan, maka saya akan berikan dulu analogi. Semoga Bapak Ibu bisa memahami kondisi Bapak Ibu sekarang ini. Suatu hari Bapak Ibu melihat saluran air atau got di depan rumah macet karena banyak sampah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, bisa jadi Bapak Ibu akan memperlambat aliran airnya supaya tidak luber. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu melebarkan gotnya atau saluran airnya. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu akan membersihkan sampah yang mampet. Orang yang masih normal tentu saja akan langsung membersihkan sampahnya dan aliran got menjadi lancar. Tapi zaman sekarang ini, di mana banyak orang pintar malah cari yang susah, maka diciptakanlah berbagai macam obat yang berfungsi untuk melebarkan got dan memperlambat aliran air. Nggak apa-apa sih, masalahnya dia lupa membersihkan sampahnya. Inilah yang terjadi dalam dunia medis sekarang ini, di mana kesehatan sudah jadi bisnis. Jadi Bapak Ibu jangan kaget dengan kata-kata belum ada obatnya, harus minum obat seumur hidup, hanya bisa dikontrol dengan obat, dan lain-lain. Makanya untuk penyakit jantung jangan hanya mengandalkan obat dari dokter, tapi harus kombinasi dengan herbal supaya sampahnya bisa kebuang dan sumber penyakitnya hilang. Analogi di atas adalah gambaran kondisi pembuluh darah seorang yang tekanan darahnya tinggi, di mana banyak sekali sampah sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan dan ditumpuk begitu saja di jalan-jalan. Jalan di sini adalah pembuluh darah kita. Kalau sisa makanan ini banyak menumpuk, apa yang terjadi? Yang pertama, akan membusuk dan mengundang datangnya bakteri, menyebabkan infeksi tentu saja. Yang kedua, tekanan darah naik karena jantung bekerja semakin berat. Yang ketiga, bisa terjadi komplikasi seperti diabetes, ginjal, dan empedu.
Sisa-sisa makanan ini tidak hanya membuat aliran darah macet, tapi juga mengganggu kerja organ-organ dalam lainnya. Akhirnya bisa terjadi komplikasi diabetes, ginjal, empedu, dan stroke. Jadi bagaimana solusinya? Mudah sekali, bersihkan sampahnya. Angkat sisa-sisa makanan sampah yang menumpuk. Sekali lagi saya ulangi, angkat dan bersihkan sampah makanan yang menumpuk. Simpel sekali kan solusinya, nggak perlu dibuat sulit. Dan cara ini dijamin efektif, mengatasi tekanan darah, menolong jantung, dan juga menolong organ lainnya seperti ginjal, pankreas, empedu, dan mencegah stroke. Bapak Ibu tahu kalau penyebab dari diabetes bukan karena gula, tapi karena banyaknya sampah yang mengganggu kerja pankreas. Sampai di sini masih ada yang tanya bagaimana cara mengobatinya. Sudah saya jelaskan panjang lebar kalau jantung bengkak tidak perlu diobati, hanya perlu istirahat dan dibersihkan sampah sisa-sisa makanan. Maka kerja jantung menjadi ringan, tinggal dikasih nutrisi yang tepat, maka jantung bisa meregenerasi sel-selnya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, saya akan jelaskan langkah-langkahnya secara detail supaya bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah puasa. Puasa bermanfaat untuk mengurangi beban kerja jantung sehingga jantung bisa istirahat. Puasa juga mengurangi tumpukan sampah sisa makanan di pembuluh darah. Selain itu, masih banyak sekali manfaat puasa bagi kesehatan. Bapak Ibu bisa googling kalau mau tahu masalah manfaat puasa yang lebih lengkap. Yang kedua adalah minum herbal yang mempunyai efek antivirus. Tumpukan sampah sisa-sisa makanan dalam dunia medis disebut plak. Plak ini akan mengundang bakteri dan menyebabkan infeksi. Inilah yang menyebabkan plak ini lengket di pembuluh darah, nggak bisa keluar. Semakin lama, semakin lengket dan terjadi infeksi. Herbal yang mempunyai efek antivirus yang bisa diminum seperti jinten hitam, jahe merah, dan minyak kelapa murni. Yang ketiga adalah Bapak Ibu perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak baik atau HDL. Ini berfungsi untuk membersihkan tumpukan sampah sisa-sisa makanan atau plak. Perlu diketahui, lemak atau kolesterol ada dua macam, yaitu lemak jahat atau LDL. Ini yang menjadi penyakit, dan lemak baik yang justru bermanfaat untuk membersihkan lemak jahat disebutnya HDL. Orang yang sehat HDL-nya lebih tinggi daripada LDL, sedangkan orang yang sakit LDL-nya lebih tinggi. Supaya HDL-nya bisa mengangkat sisa-sisa makanan supaya HDL-nya meningkat, bisa makan makanan yang banyak mengandung HDL seperti alpukat, ikan laut, atau minum minyak kelapa murni. 3 langkah ini harus dilakukan secara rutin, minimal selama 3 bulan. Dijamin semua keluhan jantung bisa diatasi, tidak perlu tergantung sama obat-obatan, dan tidak kambuh lagi selama bisa menjaga pola makan. Oh ya, Abah Suherman mempunyai minyak kelapa murni yang kualitasnya terbaik dibandingkan dengan minyak kelapa yang dijual di pasaran. Tentu saja harganya lebih mahal, tapi kalau melihat manfaatnya, harganya sangat murah dibandingkan harga pasang ring jantung atau operasi jantung lainnya. Aman tanpa efek samping. Untuk jantung, pilihlah minyak yang kualitasnya terbaik dan pastikan hanya buatan Abah Suherman. Untuk pemesanan obat bisa menghubungi saya Zainal di nomor 0852 1158 8535, dan buat Bapak Ibu yang mau konsultasi kesehatan dengan Abah bisa telepon langsung ke nomor beliau di nomor 0821 8120 44
4490. Tapi karena Abah biasanya sibuk, kalau belum diangkat coba lagi lain waktu. Oke, semoga penjelasan saya masalah jantung bengkak ini bisa diterima dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini atau bisa menghubungi Abah atau saya lewat telepon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.